Ya, tamunya sudah datang. Nanti kita tunggu-tunggu. Pak Sarifuddin Suding, selamat pagi. Oke, tadi sempat berakhir di bahwa jangan-jangan ini ya digagaskannya hak angket ini karena ada maksud politisasi lagi nih ternyata. Ini dari pasangan nih. Menurut Anda bagaimana? Intinya kurang lebih begini Pak Suding. Ya. Nggak setuju sama hak angket. Begitu. Ya, artinya saya juga berharap bahwa jangan terlalu ada kekhawatiran yang berlebihan ya. Ada berhalusinasi seakan-akan angket ini ingin menggoyang posisi SBY selaku presiden. Saya kira tidak sejauh itu. Saya kira banyak memang persoalan-persoalan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ini, baik itu menyangkut masalah sistem dan regulasinya, memang kita harus perbaiki. Saya kira kebocoran-kebocoran dalam penerimaan negara di sektor perpajakan ini ya cukup sangat tinggi. Hitungan kita kurang lebih 200 sampai 300 triliun. Itu disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebenarnya, yang seharusnya ya katakanlah anggaran atau dana-dana ini diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, tapi justru dinikmati oleh segelintir orang. Tapi kenapa sih harus hak angket, Pak? Ya, saya kira angket ini memiliki kewenangan yang cukup luas, eksekutorial dibanding dengan katakanlah panja. Ya katakan misalnya ketika angket ini terbentuk, maka siapapun yang dipanggil dan dokumen apapun yang diminta wajib untuk hadir dan menyerahkan. Beda ketika misalnya panja. Panja sangat terbatas. Ya kita ambil contoh lah kemarin di Komisi 3 ketika mengundang Ciptarjo. Ya jawaban mereka ya harus koordinasi dulu dengan Komisi 11 selaku mitra kerja. Dan tidak ada satu kewajiban hukum katakanlah seperti itu bagi mereka untuk menyerahkan suatu dokumen ketika kita meminta dalam hal membongkar sesuatu. Jadi masalah kewenangan yang memang tidak saya kira instrumen yang paling tepat ya ketika memang kita punya komitmen dan keseriusan dalam hal memperbaiki sistem dan regulasi pajak ini dan ingin mengetahui modus-modus di mana letak celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pengemplang pajak ini. Saya kira memang hak angket lah. Bagaimana nih? Jadi kan gini, apa yang disampaikan komitmen, soal tekad gitu ya, kemauan untuk mengoptimalkan soal penerimaan pajak, karena kita semua menyadari bahwa hampir 70% sumber APBN kita itu kan dari pajak. Itu kita sadari semua. Nah, komitmen itu, kenapa misalnya sekarang optimalisasi pajak itu kurang? Itu kan disinyalir kalau tadi, seperti oleh Mas Burhan, oleh Pak Suding disampaikan, itu ada pak gulipat antara si petugas pajak dengan wajib pajak, adanya pengemplangan, adanya manipulasi dan sebagainya, adanya wajib pajak yang mengingkari, adanya transfer pricing gitu ya, yang dia menjual keluar ke perusahaan yang sama dengan harga murah, nanti dia jual ke perusahaan lain dengan harga mahal. Saya katakan itu komitmen sama. Kita ingin itu diselesaikan. Nah, cuman yang menjadi bagaimana komitmen yang sama itu tadi, itu coba kita derivasikan, kita turunkan dalam bentuk posisi DPR ini seperti apa dalam mewujudkan komitmennya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan hari ini fenomenanya itu saya katakan itu adalah kekurangan yang ada dalam soal praktek ini tadi, kasus-kasus yang muncul. Nah, karena kasus-kasus yang muncul itu tadi, yang sekarang sudah ditangani oleh institusi hukum, KPK sudah terlibat. Nah, wujud komitmen DPR itu adalah sekarang bagaimana kita memberikan penguatan terhadap institusi hukum yang sudah bekerja. KPK sudah mengambil alih dengan menempatkan DPR yang punya fungsi pengawasan. Jadi nggak harus lewat angket, tapi tidak harus lewat KPK angket. begitu. Saya melihatnya bahwa tidak harus lewat angket, tapi bagaimana ketika kasus ini kan berbeda dengan Senturi. Ketika Senturi itu kan bedanya di mana? Hukum kan belum bekerja. Rekomendasinya diserahkan ke institusi penegak hukum, dan Senturi juga ada hal yang ini soal kebijakan bailout-nya kan gitu loh kan. Nah, jadi di samping saya mempertanyakan tentang dasar pijakan itu tadi, yang kedua juga kasus-kasus ini sudah bergulir ditangani oleh institusi hukum. Ini yang sudah kita inikan. Ya, meskipun nuansa atau kadarnya sedikit berbeda dengan Senturi, tetapi implikasi politiknya bisa kurang lebih sama. Aktor yang menentukan
untuk goal tidaknya angket pajak dalam sidang paripurna setelah dibahas di Bamus nanti siang, itu tetap dua partai koalisi. Dua begitu ya. Ini sudah menjadi senturi jilid dua. Jadi aktor utamanya tetap Golkar dan PKS. Kalau Golkar dan PKS ya bersatu dengan Pak Suding, maka yang maka itu lolos. Karena praktis pendukung angket mencapai 60%, 50% lebih ya. Tetapi kalau salah satunya saja memihak Pak Saan, praktis gagallah itu angket. Jadi yang menentukan dua partai ini. Dan saat yang sama kita tahu. Dan Anda belum punya bayangan belum kemananya belum tahu ya. Dan saya kira kawan-kawan ini akan memilih jalan yang benar. Itu selalu Dan tidak akan memilih jalan yang sesat. itu selalu yang disampaikan. Ini udah menjadi bahasa dari kawannya Pak Suding. Rekan saya juga Bang Akbar Faisal itu mengatakan bahwa saya akan memilih jalan yang benar, tidak akan mengulangi kekeliruan yang dulu kan ya. Nah, saya ingin sampaikan jangan-jangan Pak Suding ini memang salah satu orang yang gemar memproduksi angket. Jadi produser angket. Suding bisa Jadi enggak, saya ingin substansi, tapi saya tahu komitmennya Pak Suding bahwa memang komitmen Pak Suding yang ingin menyelesaikan persoalan ini. Dan menurut saya komitmen itu kan harus kita apresiasi, harus kita ini kan gitu kan. Ya. Cuman saya yang berbeda itu kan soal komitmen, metode, pendekatan. Bagaimana sih menerjemahkan komitmen itu di dalam tataran praksis fungsi-fungsi kedewanan. Yang paling menarik yang kita ikuti, tadi saya sebut nuansanya sedikit sama dengan Senturi adalah problem politik di internal koalisi dibawa ke DPR. Iya, selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Jadi koalisi pendukung pemerintahan, ini kan koalisi Tambun ya. Total di atas kertas itu 75% kekuatan mereka di DPR dengan ditopang 6 partai. Tetapi sejak menit pertama SBY Budiono dilantik sebagai presiden jilid kedua, itu problem di internal koalisi nggak pernah beres-beres. Tambun tapi tidak sehat gitu ya. Jadi akhirnya kasus Senturi, kasus Susno dan sebagainya itu sikap satu partai dengan partai yang lain coba berbeda. Suding tanggapi coba Suding. Iya aja Pak. 1 menit aja Pak. Ini udah habis. Sudah panjang-panjang ya, oke. Iya, saya kira ini hak konstitusional anggota dewan ya, diberikan dalam undang-undang saya kira. Nah, saya kira memang banyak persoalan-persoalan bangsa yang memang kita tidak bisa tinggal diam. Ya, dan ini harus kita gunakan. Saya kira terlalu berlebihan lah kalau dikatakan bahwa memproduk hak. Saya kira memang banyak satu kebijakan pemerintah saat ini yang memang perlu kita luruskan ya, sehingga ini bagaimana memperbaiki sistem ya dalam konteks untuk perbaikan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Anda mengatakan bahwa hak angket itu merupakan solusi yang terbaik. Oh iya, saya kira ini adalah instrumen yang paling tepat ya. Nah, makanya sering saya katakan sama kawan-kawan, marilah kembali ke jalan yang benar, jangan memilih jalan yang sesat ya, untuk perbaikan bangsa dan kesejahteraan. Tapi terakhir Pak Suding, saya minta betul DPR memberikan dukungan kepada KPK, pada polisi dan jaksa. Oh iya, khususnya KPK ya. Ini kasus sudah sedang ditangani oleh KPK. Jangan sampai terganggu oleh politik. Jadi harus betul-betul didorong kasusnya selesai. Itu yang salah satu momen kita kenapa nggak angket. Ya, saya kira di institusi penegak hukum ini adalah unsur hukumnya, tapi di DPR ini kan menyangkut masalah sistem ya. Bagaimana memperbaiki suatu kebijakan yang ada itu sudah ada di. Karena kasus ini sudah stripping ini, sudah sinetron. Sekarang siapa yang paling kuat jamunya sama Golkar sama PKS. Oke, demikian pembicaraan kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di 8-11 Show. Makasih.